Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Sudah sehat ya semua? Ya. Oke, lanjut aja ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem database. Namun sebelum itu, mungkin ini dari teman-teman kalian ada yang nggak masuk atau izin? Banyak waktu mungkin, Pak. Oh, izin. Izin sakit katanya. Oh, baik. Widi tadi katanya ke kamar mandi. Oh, namun sebelum kita mulai pelajaran di pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini dari salah satu bisa memilih doa. Dari misal Mas Leo, silakan berdoa. Teman-teman marilah kita berdoa mulai dari kita. Baik, terima kasih Mas Leo. Baik, di pertemuan kita di hari ini kita akan membahas tentang sebuah kasus. Nah, nanti kalian akan saya berikan kasus. Silakan. Ini Pak. Oh, Ya Pak, saya telah. oh, ini Mas Rizal tadi. Iya Pak. Oke, tidak apa-apa. Pak, ya Pak. Ini cerita saya Pak. Kasihan. Baik, saya lanjut. Nanti kalian akan saya berikan kasus, sebuah kasus. Nah, tugas kalian itu nanti kalian harus menyelesaikan. Oh. Siapa lagi? Ini ke mandi Pak. Oh, ya kita Oh, iya. mandi. Oke, silakan duduk. Baik, kita lanjut ke pelajarannya ya. Ya. Saya lanjutkan tadi Ya. di pertemuan kali ini. Saya akan memberikan sebuah kasus yang nantinya kalian harus menyelesaikan dari kasus tersebut. Nah, di tujuan pembelajaran kita kali ini seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan membahas tentang sistem database. Nah, tujuannya dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah menganalisis kebutuhan sistem database untuk aplikasi reservasi hotel. Nah, di kasus kali ini saya akan memberikan kasus sebuah hotel. Nanti kita akan sebuah hotel membutuhkan sebuah database yang tujuan untuk reservasi. Nah, tugas kalian itu nanti mendiskusikan secara kelompok dan menyelesaikan dari kasus tersebut, mencari solusinya, mencari database. Nah, terus lanjut ke tujuan yang kedua adalah mendesain entitas dan atribut untuk database hotel nantinya. Dan yang ketiga adalah membuat diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang keempat adalah mengimplementasikan database menggunakan DBMS atau Database Management System. Dan yang terakhir adalah menyajikan dan mengevaluasi solusi dari tiap kelompok kalian. Oke, saya lanjut. Namun sebelum itu mungkin ini buat bukan aja. Sebenarnya kalian sudah tahu belum database itu apa? Belum sama sekali gambaran. Nah, sebenarnya database itu ada loh di kehidupan kalian sehari-hari. Sering kalian temui juga. Nah, database itu pengibaratan gampangnya seperti perpustakaan. Nah, perpustakaan itu kan ada banyak buku toh. Nah, Oh iya, Pak. Ada kayak buku cerita, buku pelajaran, buku tentang apa itu. Nah, pengibaratan database itu seperti itu, kayak perpustakaan yang menyimpan beberapa plot bagian yang tujuannya untuk memudahkan pengguna. Nah, itu contoh pengibaratan yang kedua itu kayak ini, buku telepon yang misalnya sebelum kita lanjutkan udah paham kan database pengibaratan gampangnya? Paham. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalian nanti akan diberikan sebuah kasus. Nah, kasusnya adalah hotel ingin memperoleh data reservasi kamar, data tamu dan jadwal check-in check-out secara lebih efisien menggunakan sistem berbasis database. Nah, tugas kalian nanti adalah merancang dan mengimplementasikan database yang mengelola informasi tamu, kamar dan data reservasi taginya. Nah, buat penugasannya itu nah saja kita lanjut ke gimana sih isi-isi dari penugasannya kita lanjut. Yang pertama, komponen yang harus dikelola ya dalam kasus tadi itu misalnya ada data tamu yang berisi nama tamu,
alamat, nomor telepon, dan ID tamu. Terus yang kedua ada data kamar. Jadi misal nomor kamar, tipe kamar, yang tipe kamar itu ada single atau double, dan harga kamar. Dan yang terakhir itu ada data reservasi, misalnya isi nomor kamar, tipe kamar yang sama seperti tadi, dan harga kamar. Nah, selanjutnya adalah relasi. Relasi kan udah tahu kan arti relasi itu apa? Belum. Relasi itu hubungan, kayak keterkaitan. Nah, relasi yang dimaksudnya adalah relasi antar komponen tadi. Misalnya data tamu ke data kamar, itu relasinya one to many. Maksud dari one to many ini, satu tamu itu bisa menyewa banyak kamar. Itu artinya relasi mereka itu one to many. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum Belum ada. Ini karena belum tahu apa apa emang udah pak? Udah, Pak. Oh udah pak. Pinter-pinter. Masih kesimpulan aja, Pak. Selanjutnya adalah entitas dan atribut. Entitas yang pertama itu tamu, yang berarti ID tamu, nama tamu, alamat, nomor telepon. Dan di sini itu bisa berkembang tergantung kebutuhan kita. Nah, maksud dari primary key itu kayak kunci atau sebuah ide, suatu atribut yang gunanya untuk identifier untuk menghubungkan antar relasi nanti. Terus entitas yang kedua itu ada kamar yang berisi nomor kamar, tipe kamar, dan kamar tadi. Terus dan lain-lain. Lanjut. Ini untuk diagram ERD-nya nanti. Saya memberikan contoh, misal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, entitas tamu yang memiliki atribut ID tamu, nama, alamat, dan nomor telepon itu punya hubungan atau keterkaitan dengan entitas kamar yang memiliki atribut nomor kamar, tipe kamar, dan harga kamar. Sampai di sini udah bahkan arti relasi itu. Tanya Pak, Silakan. berarti kalau tamu itu punya kamar banyak gitu Pak? Bisa Iya. punya kamar gitu Pak? Ya, bukan artinya dalam satu waktu. Maksudnya tuh tamu yang sama bisa menyewa kamar mungkin selang beberapa hari atau jam. Dalam satu waktu bisa menyewa beberapa kamar itu. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah dan implementasi. Maksud dari implementasi ini adalah pengaplikasian ke database-nya nanti, seperti sintak query-nya. Nah, sebagai contoh, saya contohkan satu, misalnya ini sintaknya create tabel tamu, yang berarti membuat tabel tamu yang berisi yang pertama itu ID tamu dengan tipe data int, ini maksudnya integer. Integer itu artinya berisi bilangan real yang bernilai primary key atau sebagai kunci utama, kunci unik Pak. Terus yang kedua adalah nama yang bertipe data varchar bernilai 100, yang artinya itu varchar itu berisi kayak string yang bernilai 100 digit. Yang selanjutnya adalah alamat yang bernilai yang bertipe data varchar yang bernilai 255. Ini nilai maksimal. Terus yang terakhir adalah nomor telepon yang bertipe data varchar bernilai 15. Nah, ini nanti dibuat database itu bisa lewat misalnya kita lewat CMD, tapi itu perlu vendor yang namanya SAP. Itu bisa pakai MySQL juga. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terkait. Iya, Pak. Silakan Mas Asti. Itu berarti 15 itu maksimalnya ya Pak? Kalau Iya. misalnya lebih dari 15 ya bisa? Nggak bisa. Terus kalau- Kita lanjut ya. Iya Pak. Sampai sini ya ada yang ditanyakan lagi. Belum. Belum ada. Oke, kita lanjut. Nah, kita sampai ke tugas kalian nanti. Ayo semangat dong, kalian semangat kan? PR ayo. Enggak, ini tugas di sini. Selesai di sini hari ini juga. Yang belum selesai nanti belum berulang. Bapak yang Nah, kalian nanti saya bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok pertama ini setiap kelompok itu hanya berbeda. Yang kelompok pertama itu nanti ada tugasnya menentukan identitas dan atribut. Yang kelompok kedua membuat diagram ERD.
Yang kelompok ketiga itu menyusun query SQL. Sampai di sini tugasnya udah paham. Ini tugasnya itu sebenarnya udah saya jelaskan di awal tadi semua. Satu kayak sampel-sampelnya itu udah saya jelaskan. Gimana? Kalian udah paham mengenai tugasnya? Silakan. Entitas sama atributnya bebas atau gimana Pak? Nggak bebas dong. Harus sesuai dengan kasusnya. Kalau bebas dalam artian bebas sesuai kasusnya nggak apa-apa. Gimana Mas Esti? Sudah? Ya. Kedua. Ya, Baik, kalian nanti saya akan bagi kalian dalam 3 kelompok yang itu ada anggotanya 3, ada 2. Mungkin ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Untuk tugasnya udah paham toh? Tadi udah paham ya? Udah ya? Mungkin lanjut saja ke diskusi kelompok. Silahkan menyelesaikan tugas-tugas kalian tadi. Bila ingin bertanya atau memberi apa itu masukan, silakan saja. Nanti juga saya akan bantu dalam penyelidikan. Sebelum itu saya memberikan kertas ini buat media debat jawabnya. Ini buat satu kelompok satu aja. Ini nanti buat jawabannya ya. Coba oke sama ini Mas. Satu kelompok satu aja. Itu satu kelompok Mas. Oke. Sampai di sini udah paham semua ya. Baik, silakan diskusikan mengenai kasus tersebut. Bila ada pertanyaan ataupun jawabannya kurang ragu, silakan bertanya. Saya akan bantu kalian. Oh ini misalnya Pak, Oh silakan bisa. buat yang kamu ini atributnya berarti ID kamu, nama, alamat, sama nomor telepon aja ya? Iya benar sekali ya tentunya itu. Coba. Oke. Ayo. Pak mau tanya, Oh silakan Mas. Nama. Pak, relasi dari reservasi ke kamar itu manajemen ya ya? Ya benar sekali Mas. Sama aja. Apa-apa. Baik, udah selesai semua kali ini tugasnya. Udah. Udah. Kelompok 2 sudah. Ready. Oh, ini Sebentar lagi Pak, kelompok 3. Ya, ini sepertinya sudah semua. Mungkin kita lanjut ke presentasi dari tiap diskusi kalian ke depan kelas. Mungkin kita mulai dari kelompok yang pertama, kelompok 1. Ini 2 ya Pak. Ya, maju. Baik, silakan kelompok 1. Maju. Presentasi kalian. Saya Muhammad Fatir Lisan. Saya Abdi Indra. Dan kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Bagian tamu kita ada ID tamu sebagai primary key-nya, lalu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Baik. Lalu ada kamar, identitas kamar ini atributnya nomor kamar sebagai primary key-nya, tipe kamar, dan juga ada Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mumtazatun Budaya. Jadi ini adalah gerakan atau pekerjaan tahap kerjaan yang akan dijelaskan oleh Mas Osen. Kita menggambar relasi dari tamu itu ke reservasi itu relasinya bantu Meni. Kasih kelompok 2 silakan. Baik, setelah tugas-tugas yang kalian kerjakan tadi, mungkin kita refleksi sedikit ya mengenai tugas tadi ya. Nah, apa yang sudah dipelajari dari proses perancangan database tadi? Yang pertama itu ada yang pertama atribut dari entitas tadi, yang kedua itu adalah penentuan relasi atau kaitan antara entitas tadi, yang terakhir itu kayak itu ke pengaplikasian ke database. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan selama pertemuan tadi? Belum. Jadi sudah paham ya, saya sudah paham. Mungkin itu evaluasi dari saya. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah dalam proses pembelajaran ini saya anggap siswa itu berhasil melakukan sistem database
Untuk reservasi hotel termasuk menentukan identitas, strategi populasi, data tabel, dan implementasi dalam IPM. Mungkin itu saja pertemuan saya di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bila ada yang kurang paham ataupun pertanyaan bisa langsung bertanya kepada saya di pertemuan lain waktu atau di kesempatan lain waktu. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.